Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya saya perkenalan kepada kalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiaji, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 6, ingin mempresentasikan suatu topik, yaitu kaifiatul ikhbar. Tema pada pertemuan kali ini yaitu Indonesia atau kenegaraan, yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia. Sebelum kita memasuki pembahasan utama, yaitu kaifiatul ikhbar ataupun kaidah-kaidah tentang bagaimana pembuatan suatu khabar, ada berapa jenis-jenis khabar, seperti itu, alangkah baiknya saya memberikan contoh teks bacaan. Indonesia ya daulatun fi Janubi Asia. Indonesia adalah suatu negara di Asia Selatan. Tata'allafu min sab'ata asyar alafin wa khamsi mi'atin wa thamaniyah jaziratan. Itu terdiri dari 17.508 kepulauan, pulau-pulau. Waktu tabaru akbaru daulata jazarin fil alam. Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Wa yasilu adada sukaniha ila mi'ataini wa itnani wa aisyarina milyunan ismatan wa dzalika tabaqan li taqdirati alfaini wasittah. Dan populasinya sendiri di Indonesia itu mencapai 222 juta menurut ataupun diperkirakan pada tahun 2006. Wahya ar-rabi'ah halal alam min haitsul iqtidadi bisukani wa akbaru daulil islamiyah min haitsul ta'dadi. Itu yang terbesar keempat di dunia, berdasarkan penduduk dan negara muslim dengan populasi terbesar. Indonesia ya jumhuriyah yutimu fihi ikhtiyar rais wal hukumah an tariqil intikhabatil parlimaniyah. Jadi Indonesia ini sistem pemerintahannya ataupun pemilihan kepala ataupun presidennya berdasarkan pemilihan parlemen. Asimatuha Jakarta wa tahatuha Malaysia wa Papua Gini. Maksudnya yaitu Indonesia itu ibu kotanya Jakarta dan berbatasan dengan Malaysia dan Papua Gini Al-Jadidah, Papua Ginia Al-Jadidah, Timur Syariah, Timur, maksudnya Timur Leste. Atau jiwar mitlu Singapura wal Filipina wa Australia. Dan jiwar itu maksudnya negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan Australia. Nah, kemudian juga masuk ke kata-kata, kosakata sulit ataupun mufradat, sebaiknya untuk dihafalkan. Yang pertama itu daulatun. Daulatun adalah pemerintahan. Tata'allafu tersusun. U'alliful kitabah, saya menyusun suatu kitab. Al-iqtidadu, ini mohon maaf salah penulisan. Jadi untuk yang menulis silahkan huruf hamzahnya itu sebenarnya di bawah. Ini kesalahan ketik saya. Al-iqtidadu kepadatan, maksudnya seperti tadi, kepadatan penduduk, seperti itu. Jumhuriyah republik.
asimah, asimatun ibu kota, asimatun Indonesia ya Jakarta. Kemudian masuk ke topik ataupun pembahasan inti kita, yaitu kaifiyatul ikhbar. Kita dalam membuat khobar, saya contohkan menggunakan kata amaro aliyun qauman fi Indonesia. Amaro aliyun qauman ini adalah jumlah fi'liyah. Amaro aliyun qauman fi Indonesia. Kemudian bagaimana kita membuat khobarnya, cara membuat khobar? Sebenarnya kaifiyatul ikhbar sendiri itu ada 14. Ini saya rangkum, atau bukan saya rangkum, ini referensi saya dari kitab Jurumiyah terbitan Al-Falah Ploso. Saya ambil 2 saja karena jika 14 nanti video yang saya buat ini terlalu panjang dan laptop saya tidak kuat untuk video terlalu lama. Yang pertama langsung saja khobar mustaq min ismil fa'il, dari jumlah fi'liyah amaro aliyun qauman fi Indonesia. Kemudian kita buat khobar mustaq dari isim fa'il aliyun amirun qauman fi Indonesia. Fa'il dijadikan mubtada. Ini tadi fa'ilnya adalah aliyun. Aliyun adalah fa'il, kemudian kita buat menjadi mubtada. Kemudian fi'il dijadikan isim fa'il. Amaro jika kita serap istilahi amaro ya amru fa'ala yaqulu fa'lan amron wa fa'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, yaitu fahuwa fa'ilun amirun. Nah, seperti itu. Amaro menjadi amirun, aliyun amirun ini berubah menjadi khobar dan dijadikan khobar yang merofakkan domir yang kembali pada mubtada. Tadi amaro kan fi'il madhi mabniun alal fathi. Ini amirun harus rofa dengan dhamma karena khobar. Maka isim fa'il tersebut harus sama dengan mubtada pada mufrad, tasniyah, jamak, dan mudzakkar muannasnya. Ketika mubtadanya ini musanna, aliyun wa ahmadun amironi, seperti itu. Jadi harus mengikuti ketika mubtada atau fa'ilnya ini jamak, maka khobar harus jamak, seperti itu. Yang kedua, khobar mustaq min ismil maf'uli. Amaro aliyun qauman fi Indonesia menjadi qaumun ma'murun fi Indonesia. Nah, jadi fi'ilnya amaro diubah menjadi isim maf'ul, ismul maf'ul, wa dzaka maf'ulun, wa dzaka ma'murun. Ketika kata amaro ditasrif istilahi pada isim maf'ul kita ketemu lafaz ma'murun, qaumun ma'murun fi Indonesia. Maf'ul bih dijadikan mubtada. Nah, amaro aliyun qauman, maf'ul bihnya qauman dijadikan mubtada. Mubtada rafa berarti qaumun. Qaumun ma'murun. Fa'il dibuang, kemudian fi'il dijadikan isim maf'ul. Fi'ilnya amaro dirubah menjadi ma'murun. Ini menjadi khobar qaumun ma'murun fi Indonesia dan dijadikan khobar yang merofakkan dhamir yang kembali pada mubtada. Maka harus sama dengan mubtada dan mubtada pada mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar muannasnya. Adapun jar majrur ditetapkan. Jadi sama dengan khabar mustaq yang isim fa'il. Ketika ini apa yang namanya mubtada yang dari maf'ul, contoh tadi berupa jamak ataupun
mufrad ataupun tasniah, kita harus mengikuti khabarnya, harus kita buat menjadi jamak ataupun mufrad, harus sama dengan mubtada'nya. Qaumun makmurun fi Indonesia, seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu takbirat. Al-ittihadu fit tanawwu bineka tunggal ika. Kalau sebenarnya ini bukan ibarat ya seperti ini. Bukan takbir maksud saya, bukan takbir. Bineka tunggal ika itu lebih masuk ke cocoknya ke mufradat. Al-ittihadu fit tanawwu bineka tunggal ika. Dihafalkan al-ittihadu fit tanawwu bineka tunggal ika. Al-mabadil khamsah, al-mabadiul khamsah, Pancasila artinya. Itu juga mufradat sebenarnya. Hubbul watan minal iman, ini sudah sering sekali kita dengar bersama, yang sangat digaungkan oleh para kaum Nahdliyin. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, cukup sekian tadi pembahasan kita. Semoga kalian para pemirsa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Untuk mengetahui lebih jelasnya kepahaman kalian, saya ada sedikit soal untuk dapat kalian jawab. Yang pertama, mana Indonesia? Apa sih Indonesia? Indonesia adalah negara yang Indonesia hiya daulatun jumhuriyah bainal qurrati Asia, seperti itu. Seperti Australia, seperti yang saya paparkan di teks tadi. Kemudian bima ikhtiar rais Indonesia, dengan apa pemilihan kepala negara ataupun presiden di Indonesia itu dipilih seperti apa. Yang ketiga, uzkur al-mufradatil madkur, sebutkan mufradat yang saya sebutkan tadi, tinggal menyebutkan. Rabi'ah, kaifa tariqatul ikhbar mustaq min ismil fa'il. Bagaimana sih cara membuat khabar mustaq dari isim fa'il? Khamisah, kaifa tariqatul ikhbar mustaq min ismil maf'uli. Kalau tadi dari isim fa'il, sekarang bagaimana cara pembuatan khabar mustaq dari isim maf'ul? Kemudian asitah ij'al jumlatan mufidah min ma, buatlah jumlah mufidah dari kedua kaidah yang saya paparkan tadi, kaidah ikhbar tadi maksud saya. Silahkan dicoba, dijawab, dan dipraktekkan apa yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Mengingat materi kita sudah habis dan masih ada kekurangan, maksud saya kaidah tadi masih 2, masih ada kelanjutan kaidah yang lain. Tetap kalian ikuti pada mata kuliah ini, pada channel ini. Terima kasih. Ilal liqa, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.